Pertiga Podcast, tempat teman pertiga buat ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat datang di konten terbaru di Pertiga Podcast. Ini hadir untuk pertama kalinya karena memang baru. Dan ini tempat buat teman pertiga buat share, ngobrol, ya, banyak hal pokoknya. Dan ini episode pertama, tepat di hari Jumat ya, Jumat 6 Agustus 2021. Dan saat ini di studio Pertiga Podcast hadir sosok bintang tamu sekaligus yang mau kita tanyain kaitannya soal ini. Kebetulan beliau selaku apa sih? Pemda. Pemuda. Kalau disingkat biasa kan, kalau di WA itu kan disingkat Pemda. Oh, pemuda daerah. Pemuda daerah. Iya. Pemda itu pemuda daerah sebenarnya. Bukan hanya pemerintah daerah. Iya, pemuda daerah. Pemuda daerah. Jadi Pemda. Pemuda daerah Kota Palu. Pemda Kota Palu. Oke. Ini kita mau sedikit ngobrol sebenarnya. Mau ngobrol selain dari pemuda Kota Palu. Beliau juga salah satu pemuda Kota Palu. Beliau juga selaku apa namanya, ketua organisasi kepemudaan di mana? Karampe. Iya, di Besusu. Di Besusu Tengah. Ini nama organisasinya apa? Ada Karang Taruna, ada Risma juga. Oh, Karang Taruna, Risma juga ya. Mungkin kenalan dulu tuh. Kenalan siapa gitu. Sekira Komiun sih. Tidak. Pokoknya supaya orang bisa aja belum dikenal. Komi lu lihat baru saya. Berarti harus kenalan dulu. dulu. Kenal lu Komi. Karena memang ini episode pertama. Iya. Oke. Tidak apa-apa. Ini kita kenalan dulu. Kebetulan nama saya pribadi Tri Novian selaku host untuk di hari ini, Ci. Iya. Nyebutnya kalau misalkan host selalu terlalu gimana gitu ya. Yang jelas saya selaku host di Pertiga Podcast setelah hampir beberapa episode nanti akan ngasih akan datangin berapa banyak orang-orang yang hebat lah. Itu memang tujuannya selain ngobrol, kita share dan kita ya sedikit cerita-cerita, cerita-cerita ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, beliau ini selain dari ketua Karang Taruna juga merupakan owner juga, tapi kita nggak bahas ownernya juga, kita bahas usahanya nanti lah belakangan. Iya. Yang jelas selaku ketua di sini banyak orang teriak-teriak ya. Maklum, ini bukan studio pribadi, Cah. Ini mahnya masih nyewa. Masih kontrak ya. Nantilah setelah dari sini kita mau set studio baru lagi. Insya Allah. Mau kayak gimana modelnya ntar tungguin reviewnya. Ya. Oh ya, kenalin dulu. Nama kau siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad Triwaldi. Muhammad Triwaldi. Biasa dipanggil Waldi. Ini selaku ketua Karang Taruna. Bukan. Apa nih? Sekretaris Karang Taruna. Oh, sekretaris Karang Taruna. Karang Taruna. Ketua Karang Taruna tidak enak saya. Pak Muhammad Ramadan, ketua Karang Taruna. Oh, Besusu ya? Iya, Besusu Tengah. Besusu Tengah. Kalau Risma saya ketua. Oh, Risma Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin. Ya. Itu apa maksudnya? Risma remaja Islam Masjid. Di mana? Di Jalan Samratulangi. Samratulangi. Pengadilan. Oh. Oh, yang ada penjual bubur ya depan. Samping. Iya, penjual bubur. Apa? Mie ayam. Oh, mie ayam. Iya. Tapi gimana kalau misalkan untuk ini kan pandemi nih, maksudnya masih ada ramai kan kegiatan? Alhamdulillah, kalau untuk kegiatan kepemudaan sekarang ini ya naik sedikit lah. Naik sedikit, tapi tetap banyak batasan kan. Kemudian sekarang di pemuda kita sendiri ini
lagi giat-giatnya untuk melakukan kegiatan olahraga. Olahraga. Kepemudaan itu olahraga, ada sepak bola. Tapi sekarang yang paling semeriah ini sepak bola. Karena lapangan sepak bola kami itu berada di Jalan Es Parman, depan Prodia. Itu lagi di revitalisasi. Jadi di sebelah lapangan itu kemarin kan ini semak belukar, banyak pohon-pohon. Alhamdulillah atas bantuan Pak Wali Kota, dibantu dari tuakan-tuakannya kita di sana, senior-senior, bisa melobi Pak Wali Kota sehingga alat berat turun. Itu wali kota baru, Pak? Lama? Wali Kota Pak Hadi. Oh, yang sekarang? Ya, karena kebetulan Pak Hadi juga hobi dengan bola juga, jadi dia sangat support dengan keberadaan kegiatan-kegiatan pemuda ini. Itu gitu. Maksudnya apa? Dalam rangka apa? 17-an? Tidak juga dalam rangka apa-apa. Mungkin salah satu program dari Pak Wali Kota yaitu untuk meningkatkan meningkatkan ini kegiatan-kegiatan kepemudaan, biar tidak kan sekarang kita tahu bagaimana apanya Kota Palu dengan pemuda-pemuda ya, sedikit-sedikit Polres, sedikit-sedikit Polsek. Nah, mudah-mudahan dengan ada bantuan tadi, ada alat untuk membersihkan lapangan tadi, jadi kegiatan-kegiatan yang negatif tadi yang seperti Polsek Polres tadi agak berkurang lah. Itu kapan? Maksudnya lomba? Tidak juga lomba, belum. Kalau untuk kedepannya kita pasti akan ke situ. Contohnya kayak turnamen, ada apa, dan di lapangan itu juga nanti kita bukan hanya membuat sepak bola, ada nanti di lapangan voli, sepak takraw dengan rencana panggung seni. Di situ, insya Allah. Karena kita hanya bisa ini kan, ya berangan-angan juga sedikit. Tapi kembali lagi kepada pemuda-pemuda kita di sana. Mudah-mudahan teman-teman pemuda di sana tetap kompak, jadi menjaga lapangan agar tetap bersih. Gitu aja. Tapi kemarin tapi sudah clear ya, maksudnya sudah jadi lapangan. Belum, sementara proses. Berarti sibuk sekali nih. Tidak juga sih. Itu kan kalau misalkan kegiatan kepemudaan tuh, Karang Taruna. Kalau misalkan Risma gimana? Maksudnya lancar juga? Soalnya kan Risma sementara lagi, kalau mau dibilang lancar cuma sedikit-sedikit juga karena semua kegiatan dibatasi. Sekarang kegiatan dibatasi. Banyak kegiatan-kegiatan saja kemarin ada rencana mungkin dari Risma Kota mau buat pertemuan semua Risma se-Kota Palu. Tapi batal juga. Mungkin batal karena pandemi ini kan, sudah masuk PPKM juga. Jadi ya mungkin bukan batal, cuman diundur mungkin, atau kita tidak tahu sampai kapan. Itu artinya banyak beberapa kegiatan ya, karena pandemi gitu kan, ini berhenti semua berarti. Betul. Tapi kalau misalkan PPKM kan sudah di level 4. Nggak tahu kalau misalkan next mau ditingkatin level 5, level 6. Nggak tahu. Level berapa? Tidak ada, cuma mudah-mudahan hanya sampai level 4. Tapi kalau misalkan ini kan hampir berapa ya? Sudah 2 kali. Kan 1 minggu kemarin sudah selesai. Minggu berapa hari yang lalu sudah selesai. Diperpanjang lagi. Ini kan sampai 9 Agustus. Gimana kalau misalnya 9 Agustus? Maksudnya ini kan sudah mau 17-an juga. Tidak ada kayak lomba kelereng kan, enak sekali kalau misalkan tanggal 17 baru PPKM gitu. Pasti kita akan buat supaya mungkin, tapi kalau memang kembali lagi, ini kan namanya kegiatan ini mengumpulkan orang banyak. Kita tidak tahu orang ini dari mana saja, latar belakang apa tadi dia dari mana, sampai ke situ ketemu situ semua, itu kan bahaya. Tapi kalau misalkan kalau kami dapat mandat dari pemerintah kelurahan atau kecamatan, ya kita bisa kerjasama, ya kenapa tidak kita buat kegiatan kayak begitu. Mudah-mudahan. Hebat tuh berarti. Nih kalau misalkan teman per3 mau contoh pemuda kayak gimana, kayak gini? Semuanya masih belajar. Masih belajar. Prosesnya. Oke. Yang jelas ini apa ya? Kalau misalkan dibilang kegiatan, sebenarnya bukan hanya kegiatan kepemudaan nih, banyak, mulai dari aktivitas perkantoran juga sudah dibatasi gitu. Iya, betul. Terus aktivitas buat tempat wisata juga dibatasi.
Plus kalau misalkan yang hobi naik gunung juga dibatasi. Iya, banyak dibatasi juga. Tapi kalau misalkan di Pulau Sulawesi banyak, maksudnya kalau di Sulawesi ada juga sih maksudnya anak-anak yang istilahnya masih naik gunung. nekat gitu ya. Sekalipun dilarang tetap juga jalan. Tapi kalau alam lah, semoga tidak kenapa-kenapa. Dan untuk ini kan maksudnya 17-an, artinya di masa PPKM ini nanti nggak ada mau kegiatan. Maksudnya 17 kan nggak ada lomba kelereng. Itu gimana kalau misalkan untuk apa? Karang Taruna Turisme yang kau... Kalau sebelum-sebelumnya tetap kita buat karena kan ini sudah satu tahun ya. Kalau tahun kemarin tidak ada. Kalau tahun kemarin tidak ada kegiatan. Kecuali 2019. 2019 kita buat juga, kalau tidak di lapangan tadi, di masjid, di lingkungan masjid. Nah, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Nah, kembali lagi, yang penting ini kan pandemi. Pandemi ini berarti ada batasan-batasan tadi. Tapi kalau saya lihat, kita lihat di kantor gubernur atau wali kota, ini kan semuanya pasti berangkat ada lagi latihan ini. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan adanya latihan begitu, berarti kegiatan-kegiatan tadi diperbolehkan kayak begitu. Tapi kita tidak tahu, walau-walau. Lagi juga sekarang kan Kota Palu sudah naik berapa? Iya, lagi naik. Hari ini kan Panglima datang. Iya. Sama siapa nih? Sama Menkes. Polri. Oh, Kapolri. Oke, Ya. sorry ya kalau agak sedikit kepotong karena memang ini masih awal juga episode pertama. Rekornya hampir 10-15 menitan lah ya tadi. Lumayan lah. Bicara soal pemerintah, pandemi. Ya meskipun masih butuh yang lebih panjang sih sebenarnya, tapi kita mau lanjut atau kita stop dulu nih? Kayaknya kalau ini kita harus ini dulu. Kita cut dulu. Kita harus susun ini dulu. Karena ini kan masih awal juga. Ya udah. Ini Pertiga Podcast episode pertama barengan sama ketua dari Karang Taruna sekretaris ya. Iya. Karang Taruna di Kelurahan Besusu Timur. Besusu Tengah. Besusu Tengah. Sekaligus juga sebagai ketua Risma di Masjid Sabilul Muqtadin. Nanti Pertiga Podcast bakal rilis di tiap minggunya, pokoknya dalam sebulan 2 kali lah. Kita bakal rilis di Spotify barengan sama di YouTube di Gangs Production. Yang jelas kalau misalkan kalian pengen nge-subscribe, silakan. Next time mungkin ketika subscribe-nya kalian bisa mengundang halayak yang lebih banyak kan, ya lebih bagus kan. Oh iya, mungkin terakhir lah, apa yang maksudnya yang pengen kau harapin gitu ketika mungkin pandemi selesai, mau langsung ngapain? Maksudnya pulang kemana begitu? Atau mau ke mana begitu? Iya. Kalau selesainya pandemi kan kita belum tahu. Oke. Pemerintah lagi bekerja keras-kerasnya. Semua perangkat pemerintah dari pusat sampai daerah saling bahu membahu. Mudah-mudahan masyarakat juga ikut dalam menatai ini apa peraturan-peraturan tadi itu, seperti memakai masker, tetap jaga jarak. Mudah-mudahan dengan semuanya kerjasama, pandemi ini ya bisa berakhir. Ya, mudah-mudahan bisa berakhir. Tapi kalau tidak berakhir ya kita tidak tahu lagi bagaimana. Lagi ini udah hampir 2 tahun ya? Iya, hampir 2 tahun. Sudah lebih. 2020. Iya, 2 tahun lebih. Kan 1 tahun lebih. 2020. Kan akhir 2019. Cuman kalau misalkan di Palu ini memang Maret 2020. Iya. Dan nggak tahu lah kalau misalkan next di tahun berikutnya mungkin masih ada. Cuma kalau misalkan perkiraan kau sendiri masih lanjut kah begitu atau kita tidak tahu. Oh, yang jelas kita berharap bersama-sama bisa mudah-mudahan berakhir itu. Berakhir ya. Well, nih demikian kali ya rangkaian podcast kita untuk di hari ini. Mungkin hanya pendek 10-15 menitan, tapi yang jelas bisa sedikit ngobatin rasa rindu kalian.
Oke, kita bakal ketemu di episode per 3 podcast berikutnya. Tungguin aja kapan, dan masih barengan untuk di channel Gangs Production. Thank you, bye bye, dadah.